Assalamualaikum, selamat pagi Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Sehat nih Pak? Ya, Alhamdulillah. Oke. Dan kita pagi hari ini akan membahas mengenai inspirasi Idul Adha untuk pendidikan generasi berdaya. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung bisa WA di 085277 999 101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Momennya tepat sekali, beberapa waktu yang lalu memang di tanggal 6 Juni ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, seperti apa untuk inspirasi Idul Adha? Apalagi untuk generasi-generasi yang akan datang, seperti apa ini, Pak? Monggo. ya, betul sekali, Mbak Amel. Ya, tepat momennya kita sedang merayakan gegap gempita perayaan Hari Raya Idul Adha. Ini bukan sekedar sebuah perayaan, bukan sekedar sebuah ritual, tapi lebih kepada itu, ini ada sebuah pelajaran yang sangat mendalam, inspirasi bagi kita semuanya, termasuk bagi kita ayah bunda, orang tua, bagaimana kita mampu menghadirkan sebuah pola pendidikan, lingkungan keluarga yang ke depan ini mampu menjadikan anak-anak kita, anak didik kita, putra-putri kita menjadi generasi yang berdaya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ibunya, anaknya, dan seluruh anggota keluarganya. Nah, dari sini kita akan mengambil sebuah inspirasinya, Mbak Amel. Ya. Oke, nah karena memang banyak pelajaran yang bisa diambil untuk di momen Idul Adha ini ya Pak ya? Iya, betul. Jadi terutama dari sisi bentuk pengorbanan seorang ayah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, dan luar biasanya sang anak pun demikian gitu ya, menyambutnya dengan lapang dada dan keimanan yang penuh, sehingga kedua-duanya menjadi orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan apresiasi diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi sebuah momen peradaban dan tuntunan ibadah umat Islam sampai hari ini dan tentunya sampai akhir zaman nanti, Mbak Amel. Karena momen seperti ini di zaman-zaman sekarang ini sangat langka seperti. Iya, betul gitu ya. Makanya kita jangan hanya larut dalam genggap gempita perayaannya, tetapi kita harus mampu mengambil inspirasi yang itu bisa menjadikan tuntunan dalam hidup kita berkeluarga, terutama dalam mendidik anak-anak kita, Mbak Amel. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Oke, baik ya. Jadi kalau kita memahami sejarahnya itu ya, kisahnya Nabi Ibrahim diuji cintanya kepada Allah melalui Nabi Ismail untuk dikorbankan. Nah, perintah itu dikerjakan dengan iman dan kesungguhan sehingga beliau layak mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini luar biasa, Mbak Aman ya. Nah, sebenarnya ini juga sangat relevan gitu ya. Kita pun demikian, Mbak Amel. Kita ini juga diuji cinta kita kepada Allah dengan sebuah pengorbanan. Namun bedanya bukan mengorbankan anak-anak kita, tapi mengorbankan diri kita, Mbak. Ya, yang kita korbankan diri kita, tapi bukan secara fisik tentunya gitu ya. Yang kita korbankan ada apa? Yaitu kita diuji cinta kepada Allah melalui cara kita mendidik anak-anak kita, cara mendidik, cara mengasuh, cara menyiapkan anak-anak kita bagaimana menjadi generasi yang kuat, berdaya, dan bertakwa, sehingga perjuangan kita ini bukan sekedar lelah biasa, tetapi menjadi perjuangan mendidik anak yang bernilai ibadah, yang ini tentu meningkatkan spiritual kita dan nilai hidup kita, Mbak Amel. Nah, dari situ kita akan mulai bahas ini, Mbak Amel. Oke, menarik sekali ya untuk cara mendidik ini memang sangat ini ya, karena memang
dari cara mendidik zaman dahulu sama sekarang juga berbeda seperti itu ya. Jadi Iya. mungkin ini bisa lebih perjelas lagi Pak Komar seperti apa agar putra-putri kita Oke, lebih oke. berdaya ini. Baik Mbak Amel ya, dan para pendengar Pas FM yang budiman. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan melihat beberapa fakta dulu, Pak. Kita akan menyimak beberapa fakta. Pertama, ada sebuah survei yang dilakukan oleh UNICEF tahun 2023. Hanya ada 1 anak dari 4 anak di Indonesia merasa orang tuanya terlibat aktif dalam mendidik dan membimbing masa depan mereka. Bayangkan, 1 Mbak, dari 4. 1 dari 4 anak yang merasa orang tuanya ini berperan aktif ya di sini ya, aktif keterlibatan dalam membimbing dan membina pendidikan mereka. Nah, ini senada dengan studi yang dikeluarkan oleh McKinsey tahun 2022. 80% keberhasilan anak di masa mendatang sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Bukan hanya sistem sekolah saja, tapi mayoritas adalah peran orang tua. Karena lebih banyak jam waktu itu kan bersama dengan orang tua ya Pak. Iya, ketimbang di betul. sekolah. Pertama itu mayoritas waktunya lebih banyak bersama orang tua. Dan orang tua ini pendidikan pertama, Mbak, bagi anak-anak. Mulai dari usia 0, bahkan dari dalam kandungan pun bisa dimulai proses itu sampai mereka usia sekolah. Dan usia-usia ini adalah usia emas gitu ya, di mana karakter anak ke depan ini mulai dibentuk. Nah, sehingga ini kan basic banget, Mbak. Nah, sehingga benar sekali apa yang di survei yang dilakukan oleh UNICEF, McKinsey dan sebagainya itu. Dan satu lagi, Mbak, ini dari KPAI, lembaga kita sendiri nih, tahun 2003 itu melakukan sebuah penelitian. 44% orang tua di Indonesia merasa tidak cukup waktu untuk mendampingi anak mereka secara konsisten. Kira-kira benar enggak ini, Mbak? Benar sekali. Benar sekali ya. Ya, ini kan sehingga ini menjadi sebuah fakta, koreksi, kritik untuk kita ayah bunda gitu ya. Sehingga jangan sampailah ini menjadi kita itu tidak mau bersabar, tidak mau berkorban gitu ya demi anak-anak kita gitu ya. Sehingga jangan sampai peringatan Allah juga pernah disampaikan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15 itu memperingatkan kita semuanya. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan dari sisi Allah. Maka mampukah kita menjalankan amanah sebagai orang tua, tanggung jawab mendidiknya, membekali karakternya sehingga ke depan mereka menjadi generasi yang berdaya. Itu catatannya, Mbak. Itu ya. Nah, ini Oke. tantangan sebagai orang tua di Betul. era sekarang ini yang memang semuanya serba canggih. Kita sebagai orang tua harus mengikuti zaman juga. Nah, betul. Itu kuncinya, Mbak Amel, gitu ya. Oke, nah ini menarik Kuncinya sekali. menjadi tantangan zaman itu. Karena kenapa sih kita harus melakukan lebih, pengorbanan lebih sebagai orang tua, sebagaimana Nabi Ibrahim tadi melakukan sebuah pengorbanan gitu ya. Karena anak-anak kita hidup di era sekarang ini yang tak bisa kita kendalikan dengan doktrin lama, Mbak, dengan pola lama itu tidak bisa, Mbak. Tapi harus dibekali dengan nilai, keterampilan dan kepercayaan diri sejak awal. Karena tantangan mereka sebenarnya ini lebih besar, lebih berat daripada tantangan kita zaman dulu, Mbak. Ya, contoh nih, mungkin dulu kita nggak kenal tuh namanya deskripsi teknologi dan lain sebagainya, gitu ya. Begitu cepatnya informasi, begitu derasnya informasi terlepas positif negatif kan begitu. Iya. Yang ini tidak sederas dulu zaman kecil kita, Pak. Zaman muda kita, nggak sederas sekarang ini. Sehingga anak-anak kita butuh proteksi, butuh pegangan, pondasi yang lebih kuat begitu. Nah, walaupun mungkin nanti dalam kontennya, konteksnya ini berbeda, tetapi sebenarnya pola
dan karakter, pendidikan karakter ini menjadi pola pendidikan yang abadi, Mbak. Gitu ya. Kalau bentuknya, knowledge-nya, kontennya kan bisa beda-beda nih. Betul. Tapi kalau basic karakter itu ya mulai dari zaman apa sampai akhir dunia pun tetap itu menjadi basicnya. Nah, ini yang menjadi concern pengorbanan sebagai orang tua, Mbak. Nah, nanti kita akan kembali mengulik Oke. lagi. Siap. Namun kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877. Dan Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi masih di Buah Hatiku, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan QLC, Kofan Learning Center Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, inspirasi Idul Adha untuk pendidikan generasi berdaya, Anda bisa WA di 085277999101 atau Anda bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Oke, terkait dengan inspirasi Idul Adha untuk pendidikan generasi berdaya. Kita lanjutkan lagi tadi contoh yang pertama adalah berkorban nih, korban orang tua untuk anaknya seperti itu ya. Lalu ini ada apa lagi ini? Oke. Ya. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus masuk kepada apa sih urgensinya, mengapa sih kita harus melakukan upaya lebih sampai dikatakan sebuah pengorbanan, Mbak, ya. Namanya pengorbanan ini kan artinya sebuah upaya lebih dari biasanya sampai dikatakan ini adalah bentuk yang di atas rata-rata, nah gitu. Itu namanya pengorbanan. Kalau masih biasa rata-rata belum sampai level pengorbanan itu namanya, Mbak, ya. Ya, karena tadi pertama anak-anak kita akan hidup, ini sedang hidup di era yang tidak bisa kita kendalikan dengan pola lama tadi, dengan doktrin lama, tapi harus dibekali dengan nilai-nilai keterampilan dan kepercayaan diri. Nah, yang kedua, karena tantangan anak-anak kita ke depan ini bukan hanya ketatnya persaingan cari kerja, bukan hanya itu, Mbak. Itu iya, luar biasa kalau kita lihat berita-berita gitu ya. Tapi juga menciptakan solusi dari dampak sosial, Mbak. Karena sebuah fakta dalam kehidupan lingkungan kita saat ini itu banyak sekali dampak-dampak sosial yang ini juga ikut membentuk, mempengaruhi karakter anak-anak kita semuanya. Sehingga selain kita juga mampu membentengi, kita juga harus bisa membekali mereka dari menahan atau menyaring dari dampak-dampak sosial tadi. Nah, yang ketiga, zaman anak kita ini lebih kompleks, Mbak, sebenarnya gitu ya. Kalau kita lebih dalam memahaminya, tadi contohnya seperti kecanggihan teknologi ini begitu luar biasa, apalagi sekarang sudah ada teknologi terbaru AI gitu ya. Dengan itu sangat-sangat berpotensi gitu ya, melenakan, walaupun sekaligus juga salah satu potensi memberdayakan. Nah, tergantung bagaimana nanti anak-anak kita punya cara, punya pola kita mendidik mereka menggunakan alat AI ini, sarana AI ini dengan produktif gitu. Nah, di sisi lain juga tekanan sosial, media sosial, krisis identitas dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita patut mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, terutama anak-anaknya, sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berdaya, bermanfaat untuk kehidupan dirinya maupun sosial gitu, Mbak.
Oke, nah ini menarik sekali ya terkait dengan nah kalau kita lihat zaman sekarang ini kan banyak cara-cara untuk mendidik putra-putri kita yang dengan lemah lembut, Betul, lemah betul. gemulai. Beda dengan zaman dahulu Iya, betul. cara mendidiknya. Tapi untuk generasi sekarang ini kita lihat eh, apa ya secara mental, Iya. secara ini kok lebih berbeda gitu ya daripada zaman dulu. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Oke, nah di sini menariknya, Mbak. Jadi kita bukan hanya fokus pada bagaimana caranya, Hmm. tapi kita juga harus melihat konteksnya juga. Karena bukan soal ini lembut atau kasarnya, bukan sekedar itu. Karena ini nanti kita lihat konteksnya juga. Kapan kita menggunakan cara lembut gitu ya, kapan kita menggunakan cara atau bukan kasar ya, tegas lah ya, mungkin lebih jelasnya, walaupun mungkin bentuknya bisa kasar kan begitu ya. Nah itu ada momennya juga, ada saatnya yang tepat. Maka disinilah kita harus memahami konteksnya itu dulu sebelum cara mana nih yang tepat. Karena bisa jadi nanti dengan cara yang lemah lembut umpamanya kan begitu, bisa jadi ini malah menjadikan mereka kebalikannya, bukan sesuai dengan harapan kita, malah bisa melena, menjadi manja dan lain sebagainya, kan begitu. Sehingga kita juga harus tahu batasan-batasan, konteksnya apa, harus pakai cara apa, dan batasannya ukurannya apa, cara ini berhasil begitu. Nah, maka di sini orang tua juga harus mau belajar, mau berkorban dan terus sabar. Di sinilah maka konteksnya kan pengorbanan ini, Mbak. Nah, ini. Ya. Nah, contoh nih, Mbak ya, contoh ini contoh. Kita kan harus memahami sih pengorbanan seperti apa sih ya yang seharusnya oleh orang tua di zaman sekarang ini yang harus dilakukan demi masa depan anaknya supaya berdaya nanti. Nah, yang pertama nih, kita harus bisa meluangkan waktu yang cukup. Gini, kita bersedia mengorbankan waktu luang yang berlebihan untuk diri sendiri, ya. Apalagi orang tua zaman now itu kadang lebih memilih banyak scroll media sosial berlebihan daripada mendampingi anak belajar atau berdiskusi, karena memang ini nggak banget gitu. Lebih asik scroll media sosial, memang iya asik dan sebagainya, menghibur diri dan sebagainya. Nah, tapi kita juga harus tahu batasan, bahkan tahu tempat dan begitu untuk kita bisa seperti itu, sehingga kita juga harus bisa memotong, memangkas, mengorbankan waktu yang tadinya untuk diri sendiri, tapi ada waktu untuk anak-anak. Nah, sehingga dengan ini anak akan merasa diutamakan, gitu ya, dan diperhatikan, sehingga ini meningkatkan bonding, gitu ya, atau kedekatan emosional dengan orang tua, sekaligus, Mbak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa? Karena kedekatan anak kepada orang tua ini merasa dihargai, merasa diperhatikan, kan gitu. Tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran karena didampingi orang tua, bersama orang tua. Dan ini secara tidak langsung membentuk karakter anak-anak itu, bawah sadar anak-anak itu, sehingga mereka menjadi lebih percaya diri, Pak. Begitu. Ini contoh pertamanya. Oke, berarti merasa bahwa orang tua itu adalah rumah untuk anak-anak seperti itu ya. Betul. Nah, satu lagi, Mbak, bukti, Mbak ya. Dari kalau kita bisa memberikan kedekatan emosional dengan menyediakan waktu sehingga anak-anak kita tumbuh percaya diri. Ini sebuah riset yang dirilis oleh Harvard Child Development Study tahun 2021. Anak-anak dengan waktu interaksi berkualitas ya. Anak-anak dengan waktu interaksi berkualitas bersama orang tua cenderung memiliki IQ, kecerdasan pikirannya, otaknya, dan EQ, kecerdasan emosionalnya ini lebih tinggi, Mbak. Lebih tinggi dia. Sehingga berpotensi lebih bijaksana, berpotensi lebih mudah menguasai diri mereka, tidak over
overthinking dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi orang yang ya bijaksana lah begitu ke depannya begitu Mbak. Nah maka ini penting. Jadi mungkin sekedar ngobrol biasa, sekedar duduk bersama, bincang-bincang cerita ringan aja gitu. Yang penting ada waktu bersama mereka, kita perhatikan mereka, kita bangun kedekatan. Yang penting kualitas tadi. Sebetul Mbak. Oke, jadi tidak hanya bersama tapi tidak ada ini momen-momen istimewa, tapi harus ada kualitas di sana. Jadi kualitas ini bersumber dari kesungguhan kita Mbak. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menyediakan waktu sehingga ini menjadi momen yang berkualitas, pastilah ngobrol kita itu sangat perhatian. Pastilah sentuhan kita, belayan kita, nempelnya badan kita ke anak-anak kita, ini menjadi energi yang beda dirasa. Pati. Kita masih di program spesial Buah Hatiku kerjasama Radio Pas FM Pati dengan QLC Kovan Learning Center Mitra Pas, dan di pagi hari ini kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan inspirasi Idul Adha untuk pendidikan generasi berdaya bersama dengan Pak Komarudin Zuhri CPS CPNCA, Master Trainer di Kovan Learning Center, trainer di beberapa komunitas juga Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bergabung dari Ibu Nurul di Pati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bapak saya punya 2 anak, tapi saya takut kalau saya takutnya nanti pilih kasih ya dengan anak kedua kalau saya sedang dengan adiknya. Nah, bagaimana caranya kalau ketika kakak sedang bermain dan juga adik merebut mainannya? Nah, ini bagaimana? Apakah mainannya langsung dikasihkan ke adiknya atau seperti apa ini, Pak? Ya, jadi sebagai orang tua itu memang selain kita juga diminta untuk bijaksana gitu ya, tetapi kita juga harus punya kesadaran bahwa semua tindakan kita itu akan direkam oleh anak-anak kita gitu ya. Terlepas mereka sadar atau tidak sadar begitu ya, menjadi acuan mereka, sehingga semuanya itu pasti akan mereka rekam, yang itu nanti akan menjadi buah gitu ya, akan keluar menjadi karakter anak-anak kita semuanya. Nah, sebagai orang tua juga memang tidak dipungkiri ya, fitrahnya orang tua itu terkadang juga bisa jadi gitu ya, ada kesan gitu ya, pilih kasih gitu ya. Ini pun sebenarnya juga tidak serta-merta, karena biasanya orang tua kan juga sudah punya kemampuan untuk menilai mana anak yang dianggap baik, mana yang kurang baik dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung gitu ya. Ini akan menumbuhkan seperti tadi semacam sayang yang lebih gitu, kepada anak yang lebih baik gitu, lebih bagus dan sebagainya. Nah, namun demikian dalam mendidik di depan anak-anak kita, ya sebisa mungkin itu kita tidak terbawa oleh keadaan itu, perasaan itu, sehingga tetap terlihat proporsional dan adil, kan begitu. Nah, sehingga disinilah diperlukannya sebuah pendekatan. Kuncinya pendekatan, Mbak, gitu ya. Pendekatan supaya apa? Tadi contohnya si adik mengambil mainan kakaknya, kan begitu. Nah, sehingga di sini kita melakukan pendekatan kedua-duanya, ya, memberi kesempatan mungkin dengan memberikan pendekatan kepada kakaknya, Kak, ya, ini adalah mainan yang harusnya menjadi kesenangan bersama adik gitu ya. Tapi kalau ini menjadi keributan gitu ya, menjadi salah satu yang lukai dan lain sebagainya, berarti mainan ini tidak menjadi menyenangkan dong, kan begitu. Nah, ya ini memang mainannya cuma satu, tapi kamu
bisa nanti gunakan lagi mungkin di waktu adik yang lain, sehingga sang kakak pun tidak merasa dia dikalahkan gitu ya, tapi diberikan pengertian tetap bisa kok dengan mainan yang sama, hanya ini gantian untuk adiknya dulu kan gitu. Nah, itu untuk kakaknya. Yang tuh untuk adiknya bisa jadi juga diberikan pendekatan juga kan begitu. Pendekatan bahwasannya hal yang sama, sehingga ini juga permainan yang juga bisa digunakan berdua, sehingga nanti kalau ada temennya, ada kakaknya, mainannya malah bisa lebih asik kan begitu. Jadi membangun narasi-narasi yang di situ mungkin mainan itu tetap dipegang adiknya, tetapi dengan pendekatan yang pertama tadi kakaknya sudah memahaminya kan begitu. Nah, sekarang tinggal adiknya pun dibangun bahwasannya ini bukan untuk ego pribadi adik sendiri kan begitu, tapi juga momen bersama. Nah, sehingga disinilah kalau kita itu tidak punya niat sejak awal menurunkan ego, menahan amarah kan begitu ya, pasti nggak muncul itu pendekatan-pendekatan itu nggak muncul gitu loh. Nah, Mbak, kalau memang biasanya ibu-ibu itu memang agak susah ini Pak untuk mengontrol emosinya, apalagi sudah misalkan kakak adik ini sudah berantem seperti itu, rebutan mainan, malah tambah emosinya tambah naik juga ya. Nah, maka di sini contoh yang kedua ini kita harus mengorbankan ego, gitu ya. Mengorbankan ego termasuk mengorbankan otoritas kita yang kaku sebagai orang tua tuh. Nah, kita harus akomodatif kan begitu, tapi juga tidak larut gitu ya. Tetap punya kendali, hanya mungkin lebih tepatnya kita punya kebijaksanaan lah begitu ya. Sehingga tidak perlu kita memaksakan mau kita. Seperti contoh tadi kasus Mbak Amel, itu kalau maunya orang tua enaknya, itu gampangnya, itu kan langsung dimarahi. Kakak ini kan sudah besar, sudah mainan dari kemarin kan, adik kan baru, bla 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 dan sebagainya. Sehingga mungkin kakaknya ngalah tuh, tapi pasti ada sesuatu dalam jiwanya itu, ya, merasa dikalahkan, merasa tadi, wah adik lebih disayang dan sebagainya kan begitu. Gara-gara kita nuruti ego kan, emosi kan itu dan sebagainya. Nah, sehingga ini perlu kita juga reda dengan niat sebagai pengorbanan sebagai orang tua begitu Mbak ya. Jadi ego ini juga harus kita berikan pengorbanan agar tidak terlalu otoritas lah ya, kaku kepada anak-anak kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih gitu ya, anak-anak ini juga punya nilai ya, punya cara berpikir setiap perbuatan itu dampak-dampaknya apa sih kan begitu gitu ya. Sehingga mereka nanti akan memberikan benih-benih kemandirian ya, memberikan benih-benih tangguh kepada mereka gitu. Sehingga kita juga mungkin juga bisa jadi itu nggak sekali jadi Mbak, mungkin bisa kakaknya bisa ngeyel loh, kan gitu, nah, bisa ngeyel kan begitu. Sehingga kita juga perlu nih next berikutnya mungkin kita juga bisa mendengarkan, baru nanti kita bangun jawaban yang kedua, narasi yang kedua. Intinya kita juga berikan kesempatan kalau anak kakaknya tadi ngeyel, dengarkan dulu aja, dengarkan dulu, biar disampaikan dulu, sehingga mereka juga terbiasa menyampaikan ide-idenya kan begitu, tidak merasa dikekang, di-stop, diberhentikan, sehingga mereka juga lega menyampaikan idenya, sekaligus nanti orang tua akan tahu keadaan sesungguhnya kakaknya, sehingga memberikan pendekatan yang terbaik juga. Nah itu Mbak, yang kedua mengorbankan ego dan otoritasnya. Nah terkait dengan ego ini apa ya, ketegasan gitu ya Pak ya, ketegasan orang tua. Kembali lagi untuk cara mendidik orang dahulu, tetapi pada kenyataannya sekarang generasi-generasi sekarang ini seperti kita ini kan lebih tangguh kalau kita lihat daripada generasi-generasi Gen Z yang orang bilang itu Pak, dengan sistem-sistem VOC kita sebutnya juga. Ini bagaimana ini Pak? Iya.
Ya, disinilah letak perbedaannya gitu ya. Disinilah letak perbedaannya sehingga kita juga harus terus belajar gitu ya, memahami konteks zaman anak-anak kita gitu ya. Sehingga kita juga tidak terbawa ya, pola orang tua kita zaman dulu didik kita waktu kecil kita. Kan begitu. Sehingga sesuai dengan konteksnya. Maka disinilah kita perlu terus upgrade kan gitu. Terus kita memberikan waktu yang cukup kepada anak, memahami perkembangannya anak kan begitu. Setiap waktu sampai mereka nanti benar-benar punya bekal yang cukup bisa mandiri, Mbak gitu. Jadi memahami konteksnya, Mbak. Oke, terima kasih tadi Bu Nurul di Pati yang sudah bergabung, yang sudah bertanya. Kita juga masih menunggu untuk yang pengen gabung lagi, yang pengen bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya, terkait dengan inspirasi Idul Adha untuk pendidikan generasi berdaya. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan bahwa berkorban ego kita sebagai orang tua. Ini yang memang agak cukup menjadi PR juga untuk kita, apalagi ibu-ibu yang setiap hari bertemu dengan anak dengan tingkah pola anak yang sedemikian rupa, dengan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus mengontrol ego juga ini ya Pak ya. Ya, betul. Nah, terkait dengan pengorbanan ego ini, Nabi Ibrahim kan memberikan contoh tuh Mbak, bagaimana peristiwa sejarahnya itu kan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Itu namanya menjalankan perintah Allah itu baik apa enggak Mbak? Baik banget kan begitu. Memang itu seharusnya. Itu pun kalau Nabi Ibrahim mau, karena ini baik banget, ini perintah Allah, wajib dan lain sebagainya. Maka kalau Nabi Ibrahim mau menggunakan otoritasnya, mau menuruti egonya kan gitu. Kan tinggal bilang, "Nak, aku dapat perintah dari Allah untuk mengorbankan dirimu dengan menyembelih, maka kamu harus taat, kamu harus patuh." Itu sebenarnya kalau kita mau menuruti ego, otoritas kita. Tapi coba Nabi Ibrahim kan nggak begitu. Nabi Ibrahim mengakomodir apa pendapat Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim menyampaikan, "Nak, aku dapat perintah begini. Apa pendapatmu? Menurutmu bagaimana?" Maka jawaban yang luar biasa kita dapatkan dari seorang Ismail, "Ya Allah, wahai ayahku, jika ini perintah dari Allah, tunaikanlah, dan insya Allah engkau akan menemukan diriku orang-orang yang bersabar." Nah, artinya jawaban yang luar biasa dari seorang Ismail. Tapi bukan sekedar bagaimana Nabi Ismailnya menjawab itu, tetapi pola ini, melibatkan anak, melibatkan pendapat, mendengarkan pendapat dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi seandainya mungkin anak punya argumen, contoh mungkin dalam menentukan karir, menentukan pendidikan dan lain sebagainya, kita juga tidak salah, kita dengarkan juga apa pendapat mereka. Baru nanti ketika pendapat-pendapat itu kita rasa tidak benar, tidak baik, disinilah kita akan ada imbal balik, jawaban, narasi yang meluruskan itu tanpa harus memaksakan ego dan otoritas kita, Mbak. Nah, ini. Sehingga disinilah butuhnya keterampilan komunikasi juga, sehingga anak itu enjoy, Mbak, gitu loh, enjoy menyampaikan pendapat walaupun terkesan bertentangan, kan begitu. Walaupun pada akhirnya harus dicapai sebuah kesimpulan, kesepakatan bersama, kan begitu. Nah, ini yang masih sering luput ini juga ya Pak ya. Betul. Karena memang kendali apalagi terkait dengan pendidikan, ini kan masih banyak semuanya memang orang tua gitu, anak tidak dilibatkan seperti itu ya. Betul. Nah, sehingga disinilah kenapa pola-pola pendidikan kita ini harus lebih
sampai pada level pengorbanan karena itu semua nggak mudah itu Mbak. Ya, menyediakan waktu, melepaskan keluar dari ego kita, tidak otoritas dengan kekuatan kita sebagai orang tua dan lain sebagainya, tapi tetap mengakomodir kemauan anak. Ini sebuah perjuangan yang kalau kita tidak niati sebagai pengorbanan, ya pasti nggak lama bertahan itu. Yang pasti konsisten kita sebagai orang tua ya Pak. Betul. Nah, ini menarik sekali ini ya. Nah, sehingga ini masuk yang ketiga Mbak, mungkin yang terakhir ya. Ini walaupun sebenarnya ada 5 yang mau saya bahas, tapi mungkin satu saja karena waktunya nggak cukup ya. Nah, satu ini juga yang sangat perlu kita berikan sebuah pengorbanan. Contoh begini Pak, kita bersedia memberikan pengorbanan kenyamanan finansial sementara untuk investasi pendidikan anak-anak kita. Bukan sekedar pendidikan formal, tapi non formal yang relate dengan keterampilan kehidupan mereka, keterampilan komunikasi, keterampilan khusus dan lain sebagainya, sehingga ini memberikan bekal-bekal keterampilan yang ketika mereka terjun di kehidupan nyata, mereka tidak kehilangan identitas dirinya, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga kita orang tua itu tidak terjebak dengan kenyamanan finansial. Contoh nih, namanya orang sih Mbak ya, pasti pengenlah punya fasilitas kehidupan, rumah yang bagus, kendaraan yang nyaman dan sebagainya. Tapi terkadang itu kita paksakan sampai kita mengorbankan yang harusnya ada anggaran untuk investasi pendidikan anak, tapi kita alihkan ke sana demi kenyamanan finansial kita. Contoh nih, sebenarnya belum waktunya punya mobil, tapi dipaksakan dengan ngambil mobil kredit lagi, contohnya gitu, kendaraan dan sebagainya. Sehingga kalau memang butuh mobil, apakah benar mobil yang sebagus itu kan, senyaman itu, apakah hanya untuk kenyamanan atau memang butuh mobil? Nah, ini kan menjadi pertanyaan nih. Nah, jangan sampai kenyamanan finansial kita mengorbankan investasi pendidikan anak-anak kita. Nah, itulah salah satu 3 bentuk pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana menjadikan anak-anaknya generasi yang berdaya gitu Mbak. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Namun karena waktu kita terbatas, jadi mungkin Pak Komar bisa memberikan closing statement di pagi hari ini. Monggo. Siap Mbak. Ya. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau gitu? 1, kita sengaja menyediakan waktu golden hour setiap hari untuk anak kita, minimal deh 30 menit, 1 jam, tapi itu berkualitas gitu ya. Nah, yang kedua adalah membuat perencanaan pendidikan anak kita sejak awal, soft skillnya, bukan hanya hard skillnya saja ya, sehingga ini nanti lengkap. Yang ketiga, melibatkan anak dalam dialog keluarga, apalagi terkait dengan masa depannya. Libatkan mereka, diskusikan apa pendapat mereka dan sebagainya, argumennya dan sebagainya. Baru nanti kita juga punya argumen, kita juga punya cara bagaimana meluruskannya itu. Nah, yang keempat, yang penting, kita sebagai orang tua harus upgrade diri, Mbak. Nah, ini yang paling penting nih ya. Ikutilah kelas-kelas parenting, baca buku, mendengarkan podcast gitu ya, nyimak Pas FM kayak gini kan gitu ya. Dan pendidikan-pendidikan parenting yang lainnya lah begitu ya. Nah, terakhir Mbak Amel, ada sebuah kutipan, ini saya sarikan dari ceramahnya Ustadz Salim Fillah, ini sangat menarik. Beliau menyampaikan, jika kita tak sanggup mewariskan harta, maka wariskanlah nilai, karena nilai akan menciptakan kekayaan yang lebih abadi gitu ya. Nah, terakhir saya mau menutup dengan sebuah cerita, Mbak. Ini wawancara yang dilakukan oleh detiknews.com tahun 2011, mewawancarai seorang tukang becak di Jogja yang mangkal di sekitaran Hotel Santika itu. Kenapa unik, Mbak? Karena dia itu rela gitu ya, setiap penghasilannya hanya diambil cukup untuk makan saja.
bertahun-tahun sejak tahun 75 sampai 2011 kemarin itu hanya bertahan untuk makan, selebihnya untuk biaya anaknya kuliah kedokteran, Mbak. Luar biasa sekali. Sehingga statement terakhir ayah ketika wisuda ini sangat mengharukan. Nak, ayah mungkin tak bisa mewariskan sawah, tapi ayah titipkan ilmu untuk jadi orang yang bisa menolong banyak orang. Dan hari ini sang anak itu menjadi sosok penolong banyak orang, Mbak. Nah, ini pengorbanan orang tua yang rela mengorbankan kenyamanan finansialnya, egonya demi pendidikan anaknya untuk menjadi lebih berdaya di masa depannya. Gitu, Mbak Amel. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Komar untuk materi yang luar Oke, biasa Mbak juga Amel, di pagi hari sama-sama. ini. Dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.